Yang jadi masalah adalah bagaimana kita kemudian membangun dan membentuk tempat yang baik gitu dan membentuk karakter anak. Gitu ya. Itu menurut saya PR kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi, sahabat Kawah Cijeruk. Saat ini saya berada di sebuah pondok pesantren besar di daerah Tapanunggal dengan pimpinannya yaitu Bapak Kiai Haji Tofa Al-Gufni MA. Saat ini kita dari Kawah Cijeruk sedang memproses akta ikrar wakaf di daerah sana. Tadi alhamdulillah saya sudah diajak berkeliling-keliling oleh Pak Kiai dan saya melihat bahwa inilah wajah Islam sesungguhnya di sini. Nah, Pak Kiai barangkali bisa sedikit menceritakan kepada kami ya, tentunya ini sebagai juga contoh dan pelajaran buat kita semua. Bagaimana sejarah dan perkembangannya sehingga Pak Kiai bisa membangun sebuah pondok pesantren yang luar biasa di sini. Beliau tokoh ulama besar di Kabupaten Bogor. Insya Allah saya sungguh merasa terhormat bisa diundang dan bisa hadir di sini. Mangga Pak Kiai barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Kepala KUA Kecamatan Cijeruk beserta staf dan rekan-rekan. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini yang sedang memproses verifikasi wakaf kami yang ada di Cijeruk. Berbicara pendidikan, memang ini adalah bagian dari konsentrasi kami. Kami khidmat dari awal pondok ini berdiri. Pondok kami di sini kami mulai dari tanah 3.000 meter. Kami merintis dan memang sejak awal perintisan pondok itu kami membangun badan usaha pesantren. Pengalaman kami dulu waktu menjadi guru, mengajar, kemudian di tengah-tengah masyarakat, maka terbersit oleh kita ingin membangun satu pesantren dengan sistem dan manhaj yang kita anggap sesuai dengan kondisi sekarang ini. Harus bagi kita semua memperhatikan betul perkembangan dan pergeseran kondisi zaman dan karakter dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Apa yang saya dan kita hadapi dulu ketika kita belajar di pesantren sangat jauh sekali dengan apa yang sekarang kita hadapi. Oleh karena itu mutlak saya pikir kita juga membuat sistem yang mengadaptasi kebutuhan dan kondisi anak-anak kita zaman sekarang. Sebab kita ini menampung santri yang berada di pondok selama 24 jam dan bukan hanya sehari 2 hari, tahunan mereka ada di sini. Sehingga semua aspek hidup harus kita perhatikan. Itu yang menurut pendapat kami. Dari awal kami merintis, kami bentuk badan usaha pondok, kemudian membuat sistem dan manhaj. Kami merintis dari awal, dari bilik, kemudian kami membuat sistem pondok dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, ketika menghadapi santri sekian banyak, terus berubah sampai kita menganggap bahwa sistem yang kita pakai ini adalah mencukupi dan mumpuni. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah sistem pondok. Sistem pondok ini mencakup aspek kehidupan santri, fasilitas mereka, sarana mereka, tata cara hidup mereka, keseharian mereka. Ini sebetulnya adalah bagian yang amat terpenting di samping pendidikan di dalam pesantren. Nah, saya lihat bahwa ini bukan harus berarti fasilitas kita harus mewah, tidak. Paling nggak cukup lah gitu ya. Kita punya kamar mandi tadi, antum melihat walaupun tidak mewah tapi dipelihara oleh santri. Karakter mereka terbentuk gitu ya. Kamar walaupun sederhana tapi bukan kemudian harus berantakan, tidak, tapi saya sering menganalogikan begini Pak. Orang sekarang itu orang-orang di Jakarta sengaja mereka ke villa-villa ke Puncak, ke Cianjur, yang mereka cari adalah resort, rumah-rumah yang dari kayu, yang dari bilik. Kayak di Cianjur itu kan di atas sungai, kan rumah bilik, rumah bambu, tapi karena dibentuk bagus, rapi, asli, mereka seneng betah. Nah, artinya bahwa fisikly bangunan tuh saya pikir mau bangunan beton maupun bilik
Yang jadi masalah adalah bagaimana kita kemudian membangun dan membentuk tempat yang baik gitu ya. Itu menurut saya PR kita. Maka itu yang kemudian kita bentuk anak-anak kita. Dan memang tugas PR kita yang paling penting Pak adalah membentuk karakter anak. Dan pengalaman kami merintis pondok, bahwa PR paling utama adalah membentuk karakter ini, gitu ya, membentuk karakter ini, mendidik santri. Jadi saya kira nggak cukup saya bicara bagaimana membentuk itu, perjalanan itu panjang. Nah, ketika karakter anak terbentuk, maka hampir semua persoalan bisa kita tanggulangi, gitu ya. Saya dulu sempat studi banding ke berbagai pesantren karena memang menghadapi persoalan yang kita hadapi ketika kita merintis, dan ternyata semua pondok kita datangi semuanya sama masalahnya, 100% sama, mau pondok mewah maupun enggak, semuanya sama, cuma yang beda cara menangani. Nah, akhirnya kemudian kami berkesimpulan, sudah bismillah, kalau begitu kita ijtihad, kita buat sistem gitu yang kira-kira memang nah itu yang kemudian kita bentuk. Dan alhamdulillah kemudian dengan penerapan teknologi, penerapan kondisi sekarang, kemudian juga dengan sistem ini bangun, saya kira insya Allah mudah-mudahan walaupun belum sukses betul, ini sudah mulai terbentuk. Nah, karena memang itu yang paling penting. Dan pembentukan karakter ini adalah sesuatu yang paling berharga di pesantren, di samping ilmu yang tidak akan didapati dimanapun. Anak ini yang paling berharga, orang tua ini ketika di pondok lah membentuk karakter anak ini, tidak akan didapati dimanapun, dan ini tidak ada harganya, tidak ada ilmu teorinya. Harus mereka mondok, ada di pesantren, berinteraksi, mereka terbentuk karakter, terbangun, kemudian membentuk sistem mereka terjadwal gitu kan, mereka kemudian beraktivasi, mempergunakan waktu, dan ini amat berharga sekali menurut saya. Kalau ini kita berhasil di sini, saya kira kita berhasil membentuk karakter anak, sehingga kemudian nanti ilmu itu adalah bagian yang selanjutnya. Nah, saya kira ini yang paling penting yang kita pikirkan bersama-sama. Mohon doanya mudah-mudahan kami bisa berhasil membentuk karakter ini. Gitu ya. Subhanallah, luar biasa tadi penjelasan dari Pak Kiai. Dan memang saya melihat bahwa di sini sudah sangat sempurna Pak Kiai. Tapi Pak Kiai sendiri nih sebagai seorang pendiri merasa masih ada kekurangan tidak? Atau apa harapan-harapan Pak Kiai ke depan? Begini, kalau kekurangan tentu pasti ya, pasti ada gitu. Saya punya masih banyak cita-cita yang yang menjadi saya gitu, menjadi impian kita. Dan saya selalu ngomong kepada guru-guru, jangan pernah diam, mesti inovatif. Jangan mabni ala sukun, mesti mutaharika kata saya, mesti mu'rob. Jadi kalau kita sudah mabni ala sukun, ambil apapun yang masuk kita tetap aja udah sukun, sudah nggak pernah berubah. Itu yang berbahaya. Kita harus mu'rob gitu ya, harus terus berubah. Dan itu saya pikir banyak betul ya. Termasuk sistem pendidikan, kemudian kita membentuk guru-guru yang standar, kemudian kurikulum yang harus kita juga sesuaikan. Kenapa demikian? Karena subhanallah ya, kalau kita ke Maroko, kita ke Mesir, saya melihat beberapa kitab-kitab itu, mereka sudah sistematis sekarang itu. Bahkan sudah dalam bentuk bentuk digital. Itu artinya ini sudah sesuatu yang berkembang dan berjalan, sudah menjadi sesuatu yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Artinya kita juga harus sudah mulai melihat ke situ. Dan ini cita-cita kita. Jadi satu saat ke depan mungkin ngajinya tetap Fathul Qorib, tetap Fathul Mu'in, tapi mungkin sistemnya yang mungkin harus kita tingkatkan lagi. Itu diantara begitu. Dan masih PR masih banyak. Iya. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan rencana pembangunan pondok pesantren di Cijeruk ini bisa berjalan dengan lancar. Memang salah satu kendala kita di sana adalah masalah pendidikan. Artinya IPM-nya masih rendah di daerah Cijeruk itu. Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan pondok di sana bisa meningkatkan IPM dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat juga di sana. Terima kasih. Sedikit untuk Cijeruk itu tadi sudah saya sampaikan kenapa kami merintis di Cijeruk. Karena memang di DM1 ini kita sistemnya anakku tidur di atas kasur di lantai gitu ya, sama seperti Gontor mungkin dengan beberapa pondok-pondok lain, termasuk pondok saya juga seperti itu. Nah, melihat perkembangan sekarang banyak wali santri yang meminta bisa nggak pakai ranjang. Kan nggak mungkin di sini ada yang serapal ranjang seperti bawah. Saya pikir begitu. Akhirnya kemudian kita terbetik untuk membuat pondok di Cijeruk. Semuanya sama, sistemnya sama, mandinya sama, semua fasilitasnya yang berbeda. Alhamdulillah. Dan ini juga terjangkau kan, cukup berfaedah. Terutama buat masyarakat Islam yang ada di Bogor, khususnya yang ada di Cijeruk dan sekitarnya. Mohon doa, dukungan, bantuannya. Insya Allah. Mudah-mudahan menjadi jariah kita bersama-sama. Amin. Allah.
Allah. Dari amal soleh kita bersama-sama menjadi manfaat buat agama dan bangsa kita. Amin ya Allah. Itu ya, syukran, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Kiai atas penerimaan kita di sini. Mudah-mudahan semua rencana-rencana Pak Kiai sudah siapkan bisa berjalan dengan lancar dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini permintaan saya khusus, minta doanya buat kita semua dari Pak Kiai. Al-Fatihah nusajid du'ana wa lakum ya amani wa nusuna sahlu umurana ala hadhihi ya walikul Muhammadin sallallahu alaihi Al-Fatihah. Oh begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini Allah berikan ridho kepada kita semua, dan mudah-mudahan pondok pesantren yang Pak Kiai pimpin juga terus berkembang dan memberikan kemaslahatan bagi umat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.